Baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu bagi mungkin teman-teman yang baru melihat channel ini. Oke, kalau channel kita tembus di 2000 subscriber tembus, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini, dan tentunya teman-teman juga yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah, oke, untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan masalah resiko atau dampak apa sih yang terjadi kalau seandainya kita memang tidak sanggup lagi untuk gagal bayar pinjaman online atau tidak mampu lagi untuk bayar pinjaman online. Saya katakan kepada teman-teman semuanya, oke, penonton setia channel ini, resiko gagal pinjaman online itu tidak ada, oke. Kenapa saya selalu katakan tidak ada? Apa sih yang kalian takutkan? Apa sih yang paling kalian khawatirkan, dampak yang akan kalian terima bermasalah sama pinjaman online? Mungkin benar, oke. Yang pertama adalah selik OJK, itu yang paling ditakutkan. Tetapi saya katakan kepada teman-teman, masalah selik ini, selik OJK atau by checking, itu tidak usah Anda hiraukan, oke. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Bukan Anda sendiri, oke. Bukan Anda sendiri yang mengalami hal-hal seperti itu, by checking bermasalah, tidak bisa berkredit ataupun meminjam uang di leasing di bank manapun atau di perbankan manapun, bukan Anda sendiri. Jadi tidak usah Anda khawatir atau hiraukan. Bahkan orang-orang yang sudah kena pay letter atau tunggakan pay letter yang saja cuma 100.000 ataupun 50.000, itu tidak bisa juga karena sudah distorkan sama mereka ke selik OJK. Jadi tidak usah Anda hiraukan masalah selik OJK atau by checkingnya. Dan yang kedua adalah didatangkan sama DC pinjol ke rumah. Banyak sekali yang mengatakan, bang, apakah misalkan seperti Aku Laku ataupun Kredipo, Kredit Pintar itu akan didatangkan sama DC pinjol ke rumah? Bisa dikatakan datang, bisa tidak. Tetapi kalau Anda di luar Pulau Jawa khususnya, saya katakan hampir 90%, 100% tidak akan didatangkan. Apalagi di desa-desa ataupun di daerah-daerah kota-kota terpencil atau di daerah-daerah pokoknya, oke. Anda tidak akan pernah didatangkan sama DC pinjol, oke, walaupun hutang Anda besar. Tetapi yang biasa didatangkan itu biasanya di wilayah Jakarta ataupun Jabodetabek sekitarnya, wilayah Jawa Barat itu memang banyak yang didatangkan sama mereka. Tetapi tidak semuanya juga, oke. Masih random, masih acak. Tidak semuanya nasabah di sana didatangkan sama mereka, tidak. Mereka hanya dipilih-pilih, oke, dipilih-pilih sama DC pinjolnya. Saya katakan, saya akan beri contoh kepada teman-teman. Misalkan Anda ada hutang misalkan 1 juta, oke. Anda ada hutang 1 juta, itu belum tentu 100% Anda akan didatangkan sama DC pinjol, oke. Tetapi oke, yang 10 juta, hutang 10 juta ataupun 20 juta bisakah didatangkan sama DC pinjol? Belum tentu juga. Bahkan sampai yang ada 50 juta belum tentu juga didatangkan sama DC pinjol. Tetapi ada yang hutangnya 500.000 ataupun 1 juta rupiah, itu didatangkan sama mereka ke rumah-rumah. Jadi mereka tidak ada jumlah nominal pasti angka akan didatangkan sama DC pinjol ke rumah, itu tidak ada yang bisa memastikan. Bahkan para OJK pun, siapapun itu tidak akan bisa menentukan pinjol-pinjol mana yang menurunkan DC pinjol ke lapangan, ataupun si A si B misalnya harus didatangkan sama pinjolnya, tidak ada, oke. Tidak ada bisa memastikan. Jadi tidak usah terlalu dikhawatirkan. Semakin Anda khawatir, semakin Anda cemas, semakin Anda memikirkan itu, Anda semakin gila dan tidak bisa fokus mencarikan pekerjaan ataupun mencari rezeki di luar itu, oke. Jadi tetap santai saja menghadapinya, teman-teman. Semakin kita santai menghadapinya, semakin selesai urusan ini, oke. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi, esok hari.